capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United tidak bisa mengandalkan Bruno Fernandes di perempat final melawan Charlton Athletic. Ten Hag harus melawan Charlton Athletic tanpa kualitas kepemimpinan Bruno Fernandes yang diskor setelah menerima kartu kuning keduanya di turnamen tersebut selama kemenangan babak 16 besar atas Burnley pada bulan Desember. Absennya Bruno Fernandes berpotensi memberikan peluang bagus bagi Donny van de Beek untuk tampil, tetapi dia diperkirakan akan absen pada pertengahan pekan karena United menunggu pembaruan tentang cedera parah yang dideritanya baru-baru ini melawan Bournemouth. Manchester United dipastikan kehilangan tenaga Bruno Fernandes untuk babak perempat final Piala Liga melawan Charlton Athletic yang menurut rencana akan digelar pada Rabu 11 Januari pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sang pemain dipaksa menepi karena suspensi setelah menerima kartu kuning keduanya di kompetisi tersebut dalam kemenangan melawan Burnley Kamis 22 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat dengan skor 2-0. Peraturannya, seorang pemain akan terkena suspensi jika mengumpulkan 2 kartu kuning di turnamen yang dimainkan. Dalam hal ini, Fernandes menerima kartu kuning pertamanya di ajang Piala Liga dalam kemenangan 4-2 atas Aston Villa. Dan sejak musim 2019-2020, hukuman kartu hanya berlaku pada kompetisi yang dijalani, sedangkan pemutihan ditentukan dan diterapkan setelah perempat final. Fernandes akan mengalihkan fokus untuk lanjutan Liga Premier dengan setan merah dijadwalkan akan melawan Manchester City pada Sabtu 14 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Alasan Erik ten Hag untuk membutuhkan penyerang baru di Manchester United. Selepas ditinggal Cristiano, Manchester United memang punya Marcus Rashford dan juga Anthony Martial untuk mengisi peran utama sebagai penyerang. Akan tetapi Erik ten Hag justru masih berusaha dalam mendatangkan pemain baru di jendela transfer musim dingin 2023. Alasan utama Erik ten Hag mau melakukan itu bukan karena tidak terlalu mempercayai Martial dalam membantu Rashford untuk menunjukkan ketajamannya, melainkan dirinya mengakui belum mau membebankan penyerang berpaspor Prancis secara utuh usai baru sembuh dari cedera berkepanjangan. Martial yang belum dapat bermain 90 menit penuh di tiap laga adalah alasan kami mencari penguatan di sektor ini. Bukannya kami tidak akan mengandalkannya, tetapi saya harus mengatur beban kerja itu dengan dirinya. Ini bukan persoalan kami tidak bisa mengandalkannya. Pada saat ini fisiknya tidak terlalu terlihat baik, jadi saya harus mengaturnya bersama dirinya, ujar Erik ten Hag dikutip dari Sky Sport. Erik ten Hag juga mengakui bahwa Anthony Martial adalah pemain bintang dalam skema permainannya. Dia juga memuji kecerdasan sang pemain dalam pergerakan baik menggunakan bola ataupun tanpa bola. Memiliki pemain berkualitas layaknya Anthony Martial memang penting untuk permainan kami. Jangan pernah lupakan pergerakan, caranya mengendalikan bola, serta memberikan tekanan kepada tim lawan, ungkap Erik ten Hag. Harapan Red Devils untuk menemukan penyerang baru nampaknya memang sudah mulai menemukan titik terang, sebab mereka diklaim akan membawa Wout Weghorst sebagai pemain pinjaman dari Burnley yang saat ini sedang membela Besiktas dengan status pemain pinjaman dari Burnley. Resmi, hasil drawing putaran keempat FA Cup ini lawan Manchester United dan Arsenal bisa ketemu Manchester City. Hasil drawing putaran keempat Piala FA baru saja keluar. Undian tersebut mempertemukan 32 tim yang akan berlaga di putaran tersebut. Seluruh pertandingan akan digelar pada akhir Januari 2023 mendatang. Pertandingan-pertandingan tersebut akan digelar antara Jumat 27 Januari 2023 atau Senin 30 Januari 2023 waktu setempat. Manchester United sendiri akan menghadapi tim dari Divisi 2 di putaran keempat turnamen ini. Anak asuh Erik ten Hag dipastikan akan dipasangkan dengan Reading. Persilangan antara kedua tim akan berlangsung antara Jumat 27 dan Senin 30 Januari tahun ini di Old Trafford waktu setempat. Menilik sejarah antara kedua tim, Setan Merah menghadapi Reading 15 kali di bawah kerangka Piala FA dan hanya kalah sekali ketika The Royals mengalahkan Joe Spencer dan kawan-kawan 2-1 pada Januari 1927. Terakhir kali Manchester United bertemu dengan Reading adalah pada Januari 2019 ketika tim Ole Gunnar Solskjaer menang 2-0 dengan gol dari Juan Mata dan Romelu Lukaku. Manchester United menjadi tim pertama yang membukukan tempat mereka di putaran keempat Piala FA
dengan kemenangan 3-1 atas Everton di Old Trafford pada Jumat malam. Salah satu gambar yang menarik perhatian adalah potensi pertandingan besar lainnya yang akan tercipta. Pemenang antara laga Manchester City kemungkinan akan bertemu dengan Arsenal. Arsenal sendiri sebenarnya belum dipastikan lolos, namun The Gunners jauh lebih diunggulkan dari lawannya di putaran ketiga melawan Oxford United. Manchester City versus Chelsea berlangsung pada Minggu 8 Januari malam waktu Indonesia bagian Barat, dan pada laga itu dimenangkan oleh Manchester City dengan skor mencolok 4-0. Sedangkan laga Oxford versus Arsenal baru akan digelar pada Selasa 10 Januari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Potensi big match ini memang ada, tetapi semuanya menunggu hasil pertandingan Arsenal versus Oxford. Resmi, jadwal Manchester United bertambah di antara lawan Manchester City dan Arsenal. Setan Merah melihat perjalanan ke Selhurst Park yang direncanakan untuk 11 September ditunda setelah kematian Ratu Elizabeth II. Pertandingan tersebut sekarang memiliki tanggal yang sudah direvisi, dengan pertandingan telah disesuaikan dengan jadwal padat setelah United dan juga Crystal Palace menghindari perlunya pertandingan ulang putaran ketiga Piala FA pada 2022-2023. Dengan Setan Merah mengalahkan Everton 3-1, sementara The Eagles menderita kekalahannya 2-1 dari Southampton. 18 Januari waktu setempat telah dipilih oleh Liga Premier karena United tidak akan memiliki pertandingan pekan bebas lainnya jika mereka tetap di Carabao Cup, Liga Eropa, dan masih tetap membutuhkan pertandingan ulang dalam pertandingan Piala FA mendatang. Sebuah pernyataan yang mengkonfirmasi pengaturan ulang tersebut berbunyi dari FA. Liga Premier meminta maaf kepada para penggemar atas keterlambatan pemberitahuan dalam mengkonfirmasi pertandingan ini dan memahami rasa frustrasi para pendukung. Sementara Liga berusaha untuk memberikan pemberitahuan sebanyak mungkin untuk menjadwalkan ulang. Keadaan unik seputar pertandingan ini membuat hal ini tidak mungkin dilakukan, ungkap pernyataan FA. Manchester United nantinya akan menuju ke London Selatan 4 hari setelah melakukan pertandingan derby dengan Manchester City di Old Trafford, dan 4 hari sebelum mereka menuju Stadion Emirates untuk bertemu dengan pemimpin Liga Premier saat ini, Arsenal. United saat ini masih duduk di urutan keempat dalam tabel klasmen sementara, 9 poin di belakang The Gunners dan hanya terpaut 4 poin dari musuh bebuyutan Manchester City. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.